Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pertama-tama kita mendengar tentang urusan warisan. Kalau di dalam Gereja Katolik itu tidak mengatur warisan. Karena yang kita miliki sebetulnya adalah titipan Tuhan untuk menolong orang supaya jangan sampai ada yang berkekurangan. Prinsip yang dipakai oleh Tuhan adalah bahwa kita semua hidup dalam kecukupan, tetapi menghindari yang namanya ketamakan. Dikatakan, hati-hatilah akan bahaya ketamakan. Karena memang ketamakan itu tidak ada habisnya. Dunia ini tidak cukup untuk satu orang saja yang tamak. Tetapi dunia ini berlimpah-limpah untuk orang yang murah hati. Sebetulnya yang kita butuhkan tidak banyak.
Dan terutama yang paling kita butuhkan adalah Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup jika terpisah dari Tuhan. Ranting itu tidak bisa menghasilkan buah kalau terpisah dari pokok anggur. Bahkan tidak bisa buat apa-apa jika ranting itu terpisah dari pokoknya, kecuali menjadi kering lalu dibakar. Maka yang paling pokok dan paling penting sebetulnya bersatu dengan pokok anggur. Kalau untuk masalah hidup, prinsipnya carilah dulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan. Apakah berarti kalau kita bekerja keras mencari rezeki tidak boleh? Boleh sekali dan harus, wajib. Tetapi jangan sampai kita menjadi tamak. Itu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Contoh dalam Injil yang diceritakan Yesus itu orang yang memikirkan dirinya sendiri. Hasil kebunnya banyak, hasil tanahnya banyak, bingung mau diapain. Tempatnya sempit, buat lumbung lagi, ya penuh terus. Dan nanti kurang lagi. Dan disebut oleh Yesus orang bodoh. Karena sebetulnya kalau hasilnya berlimpah itu dibagi saja bisa kok, nggak usah pusing. Nggak harus buat lumbung baru, biaya lagi, menyimpan lagi. Sementara banyak orang yang bisa menerima kalau kita bagi dengan penuh sukacita. Sementara kita ya secukupnya saja. Memenuhi ketamakan itu tidak ada habisnya. Memenuhi rasa cukup itu tidak perlu apa-apa. Dan kita sudah cukup kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita melekat pada pokok anggur, sudah cukup. Pasti menghasilkan buah. Yang dikritik oleh Tuhan adalah justru orang yang memikirkan dirinya sendiri dan kemudian tidak memikirkan orang lain. Apa yang kita terima itu sebetulnya adalah pemberian Tuhan. Dan kalau kita yakin, kita bekerja keras dan kemudian mulai berbagi. Karena sebetulnya kita butuhkan hanya sedikit saja. Makan ya secukupnya, pakai pakaian ya secukupnya, rumah yang penting kita nyaman dan tenang, itu saja. Di luar itu kita bisa berbagi. Kalau menuruti ketamakan tidak ada habisnya. Tapi kalau merasa cukup, orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia, orang yang kaya, itu adalah orang yang merasa cukup. Bukan orang yang mempunyai banyak. Orang mempunyai banyak ada yang merasa kurang, terus banyak. Tidak cukup terus ya banyak. Tapi ada orang yang terus berbagi. Bahkan kemarin ada video untuk menguji orang miskin di Amerika. Jadi ada orang yang pura-pura menjatuhkan dompetnya. Dan ada gelandangan yang melihat dan kemudian dia dikejar dikembalikan dompet itu. Sesudah dilihat bahwa di dalamnya ada banyak uang. Dan ketika mau dikasih uang, dia tidak mau. Tapi dia mengatakan, oke, ini uang ini saya ucapkan terima kasih, bukan saya membayarkan. Lalu diterima. Dan apa yang dia kerjakan dengan uang itu, dia terus di video secara tersembunyi. Uang itu justru untuk membeli makanan dan beberapa bungkus. Dan kemudian dibagi oleh dia, yang homeless ini, gelandangan ini, kepada teman-teman gelandangan yang lain. Dan ketika ditanya, kenapa kamu bagi-bagi? Ya saya makan ini aja cukup. Besok bagaimana? Besok saya tidak tahu. Saya bisa cari, mungkin Tuhan memberi, mungkin tidak. Tapi besok saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan merawat saya. Sekarang ada, saya bagi saja. Dan sebetulnya kita tidak membutuhkan banyak. Tetapi justru orang-orang sederhana yang mengerti apa artinya kelaparan, bisa menghargai sesuatu yang penting, dan kemudian membagi kepada yang sama nasibnya. Menarik video itu. Tapi kita yang berkecukupan, diharapkan justru lebih peka. Jangan kehilangan kepekaan. Lalu cukup. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa merayakan dan berbagi rezeki yang berasal dari Tuhan. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman, sehingga kami selalu bisa memuliakan Engkau dan bersyukur kepadamu atas rezeki yang selalu Kau berikan kepada kami. Engkau pasti memelihara kami
sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara